Martial Peak Bab 729, Sekte S. Di atas gletser, beberapa murid Sekte S dengan jubah putih bersih mereka bergegas maju. Mereka adalah orang-orang yang baru saja berdagang dengan Hepu. Di bawah kepemimpinan seorang pria parubaya, sekelompok orang berjalan dengan pola acak melintasi lanskap bersalju. Ada banyak tonjolan besar dan kecil di gletser yang luas ini, dan dengan pakaian putih mereka dan metode khusus untuk menyembunyikan aura mereka, hampir tidak mungkin untuk mendeteksi mereka jika seseorang tidak memeriksa daerah tersebut dengan cermat. Saat pria parubaya itu memimpin rekan-rekannya kembali ke sekte, dia tidak bisa membantu mengerutkan alisnya. Dia secara naluriah merasa seperti sedang dilacak, tetapi bahkan setelah menyapu lingkungan sekitar dengan Divine Sense berulang kali, dia tidak dapat mendeteksi siapapun, menyebabkan dia tertekan. Setelah melakukan perjalanan untuk beberapa waktu, tidak hanya kelompok ini tidak lebih dekat dengan Sekte S, mereka malah semakin jauh dan semakin jauh. Wanita muda di sebelahnya akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Paman Martial Niren, mengapa kita terbang ke arah ini?" Pria parubaya tidak menjawab, seolah dia bahkan tidak mendengarnya. Wanita muda itu tidak menyerah, ekspresinya menjadi agak bingung saat dia bertanya, juga ketika pemuda itu bertanya tentang saudari junior Su Yan, "Mengapa kamu memberitahunya bahwa saudari junior tidak ada di Sekte S? Dia jelas ada di sana, aku bahkan berbicara beberapa patah kata dengannya kurang dari setahun yang lalu." Niren hanya melirik wanita muda itu dengan dingin, membuatnya takut dan segera membuatnya berhenti berbicara. Seorang pria muda di samping wanita itu dengan cepat menjelaskan, "Jangan terlalu banyak bertanya saudari junior, Paman Martial secara alami memiliki alasan yang tepat untuk melakukan ini. Semua yang dia lakukan adalah untuk melindungi kita. Orang luar semuanya jahat dan licik, pada pandangan pertama sudah jelas bahwa pria di belakang sana tidak ada yang baik, sebenarnya ingin menyusup ke Sekte S kita, siapa yang tahu plot jahat macam apa yang dia miliki." "Oh. Baiklah," wanita muda itu menjawab dengan sederhana, meskipun dia agak tidak setuju di dalam hatinya, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Murid lain yang tampaknya khawatir mempercepat dan mendekati Niren, berbisik, "Paman Martial, apakah kita sedang diikuti?" Niren mengerutkan kening sesaat sebelum bergumam, "Aku tidak tahu, itu mungkin hanya imajinasiku. Di antara kelompok orang itu, tidak ada yang memiliki kemampuan untuk mengikuti kita tanpa aku sadari, tapi lebih baik kita mengambil jalan memutar untuk kembali." "Baiklah." Ekspresi Niren tidak tenang, mengingat penampilan Yang Kai, dia hanya menggelengkan kepalanya dan merasa dia terlalu berhati-hati. Meskipun pemuda itu tampak luar biasa, dan jelas bukan seorang junior pada umumnya, pada akhirnya, dia tetaplah seorang anak kecil. Seharusnya tidak mungkin ranahnya lebih tinggi dari miliknya. Namun, yang benar-benar diperhatikan Niren adalah dia sebenarnya mencari Su Yan. Wanita muda yang tiba-tiba memasuki Sekte S 2 tahun lalu. Tidak lama setelah bergabung, wanita muda itu menciptakan sensasi yang luar biasa, Master Sekte dan semua penatua dengan sukacita memujinya, mengatakan bahwa suatu hari dia pasti akan menjadi Master Alam Sein Orde ketiga. Penampilannya tentu sangat menginspirasi. Ketika Su Yan bergabung dengan Sekte, dia masih seorang pembudidaya batas Immortal Ascension tahap ke-8, tetapi dalam waktu kurang dari setahun, dia berhasil menerobos ke alam transenden dan terus berkembang pesat. Menurut Penatua Qian Yue, selama setahun terakhir, Su Yan telah berada di tempat peristirahatan yang terpencil, seperti bidang apa yang telah dicapai ranahnya, Niren hanya bisa membayangkan. Selain itu, Su Yan dengan mudah menguasai semua seni rahasia dan keterampilan martial Sekte S menjadi mahir di sebagian besar dari itu hampir pada pandangan pertama. Prestasi semacam ini belum pernah terjadi di semua sejarah Sekte S. Bakatnya sebenarnya tidak jauh berbeda dari orang yang memiliki konstitusi khusus tubuh giok kristal es yang legendaris. Sayangnya, tubuh giok kristal es sangat langka dan pada dasarnya belum pernah terlihat sebelumnya. Niren tidak memiliki banyak kontak dengan Su Yan, tetapi dia telah belajar dari Penatua Qian Yue bahwa wanita muda ini sangat cocok untuk berkultivasi di Sekte S. Awalnya, Master Sekte telah setengah terpaksa memasukkannya ke dalam Sekte melawan keberatan para penatua lainnya, tetapi setelah melihat bakatnya yang luar biasa, sikap Penatua Qian Yue benar-benar berubah dan bahkan berharap untuk menerimanya sebagai murid pribadinya. Lupakan tentang mengizinkan Su Yan untuk dengan bebas membaca seni rahasia dan keterampilan martial Sekte, Penatua Qian Yue bahkan mengizinkannya untuk dengan bebas memasuki tanah suci Sekte, yaitu Gua Es untuk berkultivasi.
Sayangnya, Su Yan tampaknya tidak mau bergabung dengan Sekte S menyebabkan Qian Yue tidak sedikit merasa frustrasi, tetapi sebenarnya tidak ada yang bisa dia lakukan. Ketika Yang Kai menyebut Su Yan, dia membuat Ni Ren merasa sangat waspada. Jika itu adalah murid lain, Ni Ren mungkin tidak akan repot-repot menyembunyikan kebenaran, tetapi karena ini tentang Su Yan, Ni Ren berpikir dia harus melaporkan kejadian itu terlebih dahulu kepada Penatua Qian Yue. Saat pikiran ini berputar-putar di sekitar kepalanya, kaki Ni Ren tidak pernah berhenti bergerak bolak-balik melintasi lanskap glasial. Yang Kai, yang berada cukup jauh di belakang kelompok ini, melihat ini dan hanya mencibir ringan. Pihak lain tampaknya sedikit sadar bahwa mereka sedang dilacak tetapi tidak yakin, jadi mereka dengan bersemangat mencoba mengecoh Yang Kai. Sayangnya bagi mereka karena telah dikunci oleh Divine Sense Yang Kai, semua yang Ni Ren coba lakukan menjadi sia-sia. 3 hari kemudian, Yang Kai memperhatikan bahwa kelompok yang dia lacak tiba-tiba menghilang ke gunung es. Aura kehidupan mereka tampaknya menghilang ke udara tipis. Setelah berhenti sejenak di tempat, Yang Kai mengerutkan kening dan memutuskan untuk berjalan lebih dekat ke daerah tempat mereka menghilang, segera menemukan banyak pegunungan es. Bahkan setelah memeriksa area di depannya selama beberapa waktu, Yang Kai tidak dapat menemukan apapun yang tidak pada tempatnya, yang dia tahu hanyalah bahwa pegunungan es ini menyembunyikan semacam rahasia. Namun, usahanya tidak sepenuhnya tidak membuahkan hasil karena untuk kegembiraannya yang luar biasa, dia merasakan aura Su Yan. Karena mereka telah mengembangkan seni penggabungan kegembiraan Yin Yang, selama mereka berdua berada dalam jarak tertentu satu sama lain, mereka dapat merasakan keberadaan satu sama lain. Setelah mereka menyerap energi monster ginseng Yin Yang, hubungan spiritual tak terlihat ini semakin kuat. Su Yan berada di dalam salah satu gunung es yang tidak jauh di depannya, auranya sangat tenang dan damai, seolah-olah dia sedang tertidur lelap, tetapi ketika Yang Kai mencoba menjangkau untuk menghubunginya, dia tidak bisa mendapatkan respon sekecil apapun. Ekspresi Yang Kai langsung menjadi suram saat menyadari ini. Kemungkinan besar, Su Yan mengalami semacam kecelakaan. Kalau tidak, setelah merasakan kehadirannya, dia pasti akan bersemangat untuk menemuinya. Dalam sekejap, kemarahan Yang Kai berkobar dan aura pembunuhan mulai bocor dari tubuhnya, matanya menjadi tajam dan berbahaya. Di dalam barisan gunung es terdapat surga bersalju. Fondasi Sekte Es ada di pegunungan ini. Bertahun-tahun yang lalu, Sekte Es adalah kekuatan besar yang terkenal di alam Tongsuan, tetapi karena insiden tertentu, Sekte Es telah meninggalkan bekas wilayahnya dan mengasingkan diri ke sini, tidak lagi menghubungi dunia luar atau menerima orang luar ke dalam wilayahnya. Setiap 10 tahun, Penatua Sekte Es akan pergi keluar dan mencari beberapa murid dengan bakat luar biasa untuk menyuntikkan darah segar ke Sekte Es. Murid-murid ini semua akan menjadi yatim piatu tanpa anggota keluarga lainnya. Ketegasan yang digunakan Sekte Es memilih murid-muridnya sangat keras sehingga masing-masing dari mereka adalah elit berbakat. Tidak banyak orang di Sekte Es, dari Master Sekte hingga murid termuda total hanya ada sekitar 500 orang. Namun, ada beberapa Master Alam Sein dan setidaknya ada 20 atau 30 Master Alam Transenden. Bisa dilihat dari ini saja bahwa metode dan teknik kultivasi Sekte Es luar biasa ketika berbicara tentang individu muridnya. Pada saat ini, di tengah salah satu gunung es di dalam ruangan es, Ni Ren melaporkan tentang transaksi baru-baru ini kepada Penatua Qian Yue. Qian Yue adalah kecantikan paruh baya dan meskipun dia tidak terlihat tua, dia sudah menjadi Master Alam Sein Orde pertama yang kuat. Seperti Fei Yu, dia hanya melakukan perawatan yang baik dalam menjaga penampilannya. Setelah mendengarkan laporan Ni Ren, Qian Yue mengangguk ringan, kerja bagus, kamu telah bekerja keras, bawalah murid-murid timmu untuk mengambil beberapa persediaan itu untuk diolah. Terima kasih banyak Penatua Qian Yue, kata Ni Ren, tapi dia tidak segera pergi. Ekspresi ragu-ragu muncul di wajahnya. Apakah ada hal lain? Qian Yue menatapnya dengan sepasang matanya yang indah, menyadari ada sesuatu yang tidak beres sehingga mengambil inisiatif untuk bertanya. Ini seperti ini, Penatua. Selama transaksi kali ini, terjadi sesuatu yang menghambat murid ini. Lanjutkan. Ada seorang pemuda yang bertanya kepada murid ini tentang keberadaan Su Yan. Aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan informasinya, tetapi dia sepertinya menyadari bahwa Su Yan ada di Sekte Es kita. Dia mencari Su Yan. Wajah cantik Qian Yue meredup, alisnya sedikit berkerut. Pria seperti apa? Ni Ren dengan cepat mendeskripsikan penampilan Yang Kai dan menambahkan, dia tidak tua tapi ada sesuatu yang aneh tentang dia.
Murid tidak kompeten dan tidak dapat memata-matai kekuatannya, tetapi dia secara samar-samar memberi aku perasaan tertekan. Dia memberimu perasaan tertekan. Qian Yue berkata sedikit terkejut, bergumam pada dirinya sendiri, apakah dia orang yang pria tua itu sebutkan kepada Master Sekte sebelumnya? Bagaimana dia bisa datang ke sini begitu cepat? Ketika rubah tua itu membawa Su Yan ke Sekte Es dan menyerahkannya kepada Master Sekte, dia pernah berkata bahwa suatu hari nanti seorang pemuda mungkin datang mencarinya. Dia juga mengatakan, ketika saat itu tiba, Master Sekte tidak boleh menghalangi dia. Kalau tidak, kemungkinan besar akan menyebabkan semacam bencana yang mengguncang surga. Master Sekte dan Penatua Qian Yue tidak menyadari bakat Su Yan pada saat itu, jadi mereka hanya dengan enggan setuju, tetapi setelah menyaksikan bakat Su Yan secara langsung, tak satu pun dari mereka ingin membiarkannya pergi. Selama Su Yan tinggal di Sekte Es mengingat kemampuan alaminya, suatu hari dia pasti akan mewarisi posisi Master Sekte. Apa yang membuat Qian Yue merasa tidak berdaya adalah bahwa Su Yan mengalami kecelakaan dan saat ini tidak bisa bertemu dengan siapapun. Hubungan pemuda ini dengan Su Yan pasti sangat dekat. Jika dia mengetahui keadaan Su Yan saat ini, kemungkinan akan menyebabkan beberapa konsekuensi yang tidak diinginkan. Qian Yue tidak bisa membantu menggosok dahinya, merasa sedikit sakit kepala datang saat dia bertanya, apakah kamu membawa pemuda itu kembali ke sekte? Tidak, Niren menggelengkan kepalanya, murid berpikir lebih baik untuk melaporkan situasinya kepada penatua terlebih dahulu, jadi aku tidak mengatakan yang sebenarnya. Bagus, bagus, Qian Yue mengangguk puas, tapi sebelum dia bisa menawarkan beberapa kata pujian untuk penilaian cepat Niren, ekspresinya tiba-tiba berubah. Melepaskan Divine Sense-nya ke area sekitarnya, dia segera mendengus dingin dan berkata, Niren, kamu benar-benar tidak kompeten. Mengizinkan seseorang untuk mengikuti kamu kembali ke Sekte Es kita, namun kamu bahkan tidak menyadarinya. Ah. Niren tercengang, tidak mungkin aku memimpin timku untuk menjelajahi hamparan es selama beberapa hari di luar kalau ada yang mengikuti kami sebelum kembali, bagaimana mungkin dia? Qian Yue dengan dingin mendengus, jika aku mengatakan dia mengikutimu, maka dia mengikutimu. Juga, bocah kecil itu tampaknya sangat tidak puas dengan Sekte Es kita, aura yang dia pancarkan saat ini sangat tidak bersahabat. Harap tenangkan amarah kamu penatua, murid akan pergi sekarang dan mengusirnya. Niren dengan cepat berkata, terlihat sedikit jengkel di wajahnya. Ketika dia kembali, dia sangat berhati-hati dan waspada, tetapi dia masih diam-diam diikuti, bahkan tidak menyadari setelah dia kembali ke sekte itu benar-benar kehilangan muka yang besar baginya. Pergilah dan suruh dia untuk pergi. Bocah kecil ini jelas bukan tipe yang ramah, jadi beri dia pelajaran yang baik, tapi ingat, kamu tidak boleh membahayakan nyawanya, perintah Qian Yue. Pada akhirnya, pemuda ini bagaimanapun juga memiliki hubungan dengan rubah tua itu. Jika mereka benar-benar membunuh pemuda ini, akan sulit bagi Master Sekte untuk menjelaskan kepada rubah tua itu. Master Sekte sudah menegur Qian Yue tentang kecelakaan Su Yan, jadi dia tidak ingin menerima teguran lagi. Niren buru-buru mengangguk sebelum bergegas keluar, tampangnya dingin dan suram. Bersambung.